Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat serta semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran pertama, yaitu tentang dongeng masih ya. Masih ingat apa itu arti dongeng? Ya, benar sekali, dongeng adalah suatu cerita khayalan atau imajinasi yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan, dan cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak masih ingat juga nggak apa saja unsur-unsur intrinsik dalam dongeng? Ya, yang pertama adalah tema, kedua adalah tokoh, tiga adalah alur. Terdapat 3 alur, yaitu alur maju, mundur, atau alur campuran. Dan yang keempat adalah latar, bisa latar waktu dan latar tempat. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu amanat atau pesan yang terkandung dalam dongeng. Nah, selain unsur-unsur intrinsik, dongeng juga mempunyai sesuatu hal yang lain. Apa itu? Kira-kira kalian bisa menebaknya tidak? Ya, dalam dongeng juga biasanya terdapat kata ganti. Ada banyak sekali kata ganti, tapi pada hari ini kita akan membahas 2 kata ganti, yaitu kata ganti iya dan kata ganti nya. Penggunaan kata ganti iya dan nya akan kita bahas, yaitu ada 3. Dapat kita lihat pada papan tulis di samping. Yang pertama, kata ganti iya dan nya digunakan untuk menggantikan nama orang. Ya, jadi yang pertama yaitu kata ganti iya dan nya digunakan untuk mengganti nama orang. Contohnya, Rani pandai bernyanyi. Suaranya sangat merdu. Ya, itu tadi contoh yang pertama. Di sini suaranya, nya itu artinya adalah pengganti untuk Rani. Contoh yang kedua adalah Banu murid baru. Ia tinggal di Jalan Garuda. Ia tinggal. Ia merupakan kata ganti dari nama si Banu. Nah, yang kedua, kata gantinya digunakan untuk menggantikan selain nama orang atau manusia, misalnya hewan. Contohnya, ayah memotong ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nah, dagingnya, nya ini menunjukkan atau menggantikan dari ayam jago. Jadi bukan menggantikan ayah ya, karena digunakan untuk selain orang atau manusia. Jadi dagingnya itu dagingnya si ayam jago. Yang terakhir atau yang ketiga, kata gantinya digunakan untuk menggantikan Tuhan, tapi harus dengan penulisan huruf N kapital pada kata gantinya. Contohnya adalah Tuhan penguasa alam. Kuasanya, nah dapat perhatikan pada contoh di papan tulis, kuasanya N huruf kapital. Kuasanya tiada dapat yang menandingi. Nah, itu adalah contohnya. Perlu diingat penggunaan kata ganti iya dan nya. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal perkalian dengan menggunakan sifat komutatif. Dapat dilihat pada papan tulis. Sama halnya dengan sifat komutatif pada penjumlahan, sifat komutatif pada perkalian hanya terletak pada urut-urutan angka, sesudah sama dengan dan sebelum sama dengan. Jadi dapat kita simpulkan, kalau kemarin penjumlahan kan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini untuk penjumlahan. Nah, untuk perkalian
dapat kita simpulkan A dikali B sama dengan B dikali A, di mana terdapat perubahan urutan dari sini dan di sini. Setelah itu kita sudah mengetahui konsepnya, dapat kita langsung menjawab soal. Soal yang pertama, 9 dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 9. Sebelah sini harus sama dengan sini. Berarti yang di sini, angka yang tidak ada adalah angka 5. Nah, tinggal ditulis di sini. Angka 5. 9 kali 5 sama dengan 5 kali 9. Yang kedua, 7 dikali titik-titik sama dengan 5 dikali titik-titik. Di sini ada angka 7, di sini ada angka 5. Berarti biar sama tinggal kita tulis. Di sini angka yang harus kita tulis yaitu angka yang sama dengan di sini 5. Berarti yang di sebelah sini adalah angka 7. Jadi 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Dan yang ketiga, titik-titik dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Yang belum ada di sini adalah angka, ya adalah angka 4. Jadi kita tinggal tulis di sini 4. 12 dikali 4 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Nah, tinggal kita balik urutannya seperti ini. 12 dikali 4 berarti A kali B, B kali A. Sama. Berarti tinggal dirubah. Yang di depan sini adalah angka 4 atau 12. Ya, angka 4. Karena dirubah urutannya. 4 dikali 12. Jadi seperti ini untuk menyelesaikan soal perkalian dengan sifat komutatif. Selanjutnya kita perhatikan pada contoh soal halaman 63. Di sana ada soal cerita nomor 2 ya. Kita selesaikan yang bagian B. Ibu menyimpan telur ke dalam 12 wadah. Setiap wadah berisi 15 butir telur. Oleh karena dalam setiap wadah terlalu penuh, ibu menambahkan 3 wadah lagi. Setiap wadah berisi telur sama banyak. Berapa banyak telur dalam satu wadah? Jadi di sini yang pertama kita gambar ada 12 wadah. Ini tidak perlu digambar, kalau Ananda menyelesaikan langsung saja ya. Ini sebagai konsep saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi di sini ada 12 wadah. Setiap wadah ada 15. Jadi di sini ada 15, ada 15, 15, 15, kita buat perkaliannya. Yang pertama kita hitung jumlah wadahnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 dikali jumlah isiannya adalah 15. 12 dikali 15. Kita hitung 12 dikali 15 sama dengan 5 kali 2, 10, satunya disimpan. 5 kali 1 sama dengan 5, ditambah 1 sama dengan 6. 1 kali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Kita tambahkan 0, 8, 180. Kemudian ini yang pertama ya, perkaliannya 12 dikali 15, 180. Kemudian ditambahkan 3 wadah lagi. Nah, kita hapus 15-nya. Ditambahkan 3 wadah. Satu, 2, 3. Jadi 180 ini akan kita bagikan ke dalam wadah-wadah yang tadi. Tadi ada 12 ditambah 3. Jadi berapa ya jumlah telur dalam setiap wadah? Kita hitung dulu untuk perkaliannya, kita tulis angkanya yaitu jumlah wadahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditambah 3, 12, 13, 14, 15. 15 dikali. Nah, isinya kita belum tahu berapa. Titik-titik sama dengan jumlah seluruh isinya sama dengan ini 180.
Langsung saja kita gunakan sifat komutatif pada perkalian. Kita tidak perlu mencari, misalnya untuk mencari ini harus kita bagikan 180 dibagi 15. Tidak perlu seperti itu, langsung masuk kepada sifat komutatif, yaitu kalau di sini 12 dikali 15, maka 12 dikali 15, maka pasangannya adalah 15 dikali titik-titik. Berapa titik-titik ini? Ya, yaitu adalah 12. Jadi di sini adalah 12. Nah, 12 dulu, 12 dulu, 12. Jadi mudah kan? Tinggal kita balik angka perkalian yang pertama menurut sifat komutatif. Nih. Jadi telur dalam setiap wadah sekarang sama dengan 12. Perlu diingat sifat komutatif. Ibu rasa sampai di sini insya Allah kalian cukup mengerti ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti apa materi yang disampaikan pada hari ini. Karena pada subtema kedua, tema 2 kita telah habis, maka setelah ini akan ada latihan menulis soal. Dan besok kita akan PH ke-6 atau PH tema 2, subtema 2. Marilah kita sama-sama mengakhiri pelajaran hari ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan komen-komen.